Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah dengan Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini saya berada di kota Nganjuk, sebuah kota yang masih termasuk kota di Jawa Timur. Di sini akan saya kembali menelusuri sebuah candi yang mempunyai historis atau sejarah yang sangatlah apik. Pastinya para Sobat Medan sudah penasaran kan? Candi apa yang akan saya telusuri kali ini? Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan tombol loncengnya, biar para Sobat Medan Hijau bisa membantu mengembangkan channelku ini dan bisa melihat video-video terupdate dari Medan Hijau. Nah, pastinya para Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Candi apakah yang akan saya telusuri kali ini di kota Nganjuk? Yuk, ikut dengan saya untuk menelusurinya, sebuah candi yang ada di kota Nganjuk yang mempunyai sejarah yang apik, yaitu Candi Ngetos. Nah, Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, 17 km dari pusat Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Selo Pulo. Seperti candi khas Majapahit kebanyakan, seluruh bangunan Candi Ngetos ini terbuat dari batu bata merah yang ditaksir dibangun pada abad ke-14. Secara keseluruhan, kondisi Candi Ngetos ini dapat dikatakan baik, meski atapnya yang kemungkinan terbuat dari kayu dan beberapa bagian sudahlah tidak lengkap. Candi Ngetos juga pernah mengalami pemugaran atau restorasi di beberapa bagian pada tahun 1921. Nah Sobat Medan Hijau, bagian candi yang terlihat paling mencolok adalah ornamen berbentuk kala yang menghiasi setiap sisi atas badan candi. Namun, karena kondisinya sudah mulai aus, hanya ornamen kala di sisi selatan yang masih jelas ukirannya. Begini ya Sobat Medan Hijau, menurut dari beberapa sumber yang saya dapat informasinya, dulunya di candi ini juga ditemukan arca Siwa, arca Wisnu, serta Paidon dan baki yang terbuat dari kuningan. Di sini ya Sobat Medan Hijau, sejarawan dari Belanda yaitu N.J. Krom, beliau mengatakan bahwa arca Wisnu tersebut dibawa ke Kediri. Nah, sedangkan arca yang lain tidak ketahui lagi keberadaannya. Candi Ngetos ini beraliran candi Hindu, yaitu Siwa Wisnu, yang pertama kali diteliti oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1817. Nah, secara berkala, Candi Ngetos tercatat pada laporan Belanda dari tahun 1868 hingga 1917. Lalu ya Sobat Medan Hijau, salah satu dari arkeolog dari asal Belanda yaitu Hoppermans, beliau melaporkan bahwasannya saat itu ada dua candi kembar yang berbeda ukuran dan dinamainya yaitu Candi Tajum. Nah sayangnya ya Sobat Medan Hijau, candi dengan ukuran lebih kecil yang dapat diinvestigasikan sebagai candi pengiring atau pewarah kini sudah tidak berbentuk lagi. Nah Sobat Medan Hijau, kalau dari menurut cerita yang beredar di masyarakat sini, Candi Ngetos dibangun atas permintaan Maharaja Ayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, raja tersohor yang bergelar Sri Rajasa Negara, menginginkan Candi Ngetos dibangun untuk tempat penyimpanan abu kremasinya setelah dia meninggal nanti. Nah, pembangunan candi ini kemudian diserahkan kepada paman beliau yaitu Raden Condromoyo
yang kemudian menjadi Raja Ngetos Angin, atau disebut juga Raja Ngatas Angin. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, pembangunan candi ini tidak tertulis di sumber Framer Kerajaan Majapahit seperti Kitab Negara Kertagama. Kemungkinan pada saat itu Empu Prapanca tidak mengikuti Sri Raja Sanagara dalam perjalanannya ke wilayah Ngetos. Bisa juga pula secara pribadi sang raja tidak ingin pembangunan candi pendarmaannya tercatat dilaksanakan pada saat dia masih hidup. Kemungkinan karena pada saat itu hal demikian sangatlah tabu dan disebut ngingge mongso atau melawan kehendak Tuhan. Kini ya Sobat Medan Hijau, Candi Ngetos berada di pemukiman penduduk. Di sebelah selatan candi terdapat madrasah diniyah dan sebelah barat candi terdapat masjid. Keberadaan tempat ibadah dan belajar bagi umat Islam di sekitar Candi Ngetos ini membuktikan atau menunjukkan suatu toleransi yang sangat kuat dan kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama. Masing-masing memiliki kesakralan tersendiri meskipun berada di dalam lingkungan yang sama. Candi Ngetos ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Nganjuk yang bangunannya yang ikonik tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Selain itu ya, bagi kita ya pecinta sejarah ya Sobat Medan Hijau, keberadaan pendarmaan Raja Hayam Wuruk ini tentulah sangat menarik. Dan pendarmaan Raja Pemersatu Nusantara ini tentunya kita bersama-sama harus menjaga dan melestarikan. Nah, Sobat Medan Yunus, di sini saya coba memberikan suatu edukasi sedikit sejarah ya tentang dibangunnya Candi Ngetos ini. Karena sejak kerajaan Hindu Buddha masih berkuasa, Gunung Mahameru yang dianggap sebagai gunung suci bagi umat Hindu. Nah, ini menurut naskah Tantu Panggelaran, prosa yang menceritakan mitos-mitos penciptaan Gunung Mahameru awalnya berada di India atau Jambu Dwipa. Karena Pulau Jawa yang selalu bergoyang, para dewa lantas menancapkan puncak Mahameru dari India ke Pulau Jawa. Namun, saat dibawa ke sisi timur Pulau Jawa, puncak Mahameru berceceran dan menciptakan beberapa gunung-gunung. Nah, salah satunya ya Sobat Medan Hijau, di antara guguran Gunung Mahameru adalah Gunung Wilis. Gunung sakral yang termasuk pada jajaran gunung suci tersebut saat ini berada di antara 6 kabupaten. Kesakralan inilah yang membuat Maharaja Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, menginginkan para moksa kelapora atau pendarmaannya dibangun menghadap gunung ini, yaitu Gunung Wilis. Dan permintaan ini diterrealisasikan dengan dibangunnya sebuah candi di lereng Wilis yang kemudian kita kenal sebagai Candi Ngetos ini. Dan ya Sobat Medan Hijau, Candi Ngetos juga dikenal sebagai lokasi yang menyimpan berbagai sejarah, khususnya yang terkait dengan kerajaan Majapahit. Ini dikutip dari warisan budaya berdasarkan cerita rakyat yang beredar. Candi ini dibangun sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazahnya Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk memilih lokasi ini karena menghadap Gunung Wilis yang dianggap mirip dengan Gunung Mahameru, simbol gunung tertinggi dalam kepercayaan masyarakat. Nah, pembuatan candi ini dipercayakan kepada pamannya, yaitu Raden Condromoyo yang bergelar Raden Ngabe Selopurwoto, sosok yang memainkan peran penting dalam sejarah keluarga dari kerajaan. Semasa hidupnya ya Sobat Medan Hijau, Hayam Wuruk ini sering mengunjungi pamannya dan juga Candi Lor. Dalam wasiatnya,
maksud saya wasiatnya ya. Dalam wasiatnya, ia mengatakan bahwa setelah wafat, jenazahnya akan dibakar dan abunya disimpan di Candi Ngentos ini. Namun, abunya sebenarnya tidak disimpan di candi yang ada saat ini, melainkan di candi yang kini sudah hilang. Nah, di sini ya Sobat Medan Hijau, inilah menambah misteri dan daya tarik dari Candi Ngentos ini. Dulunya yang saya katakan tadi ya, di area Candi Ngentos ini terdapat dua candi kembar yang dikenal dengan Candi Tajum. Nah, Candi Tajum ini juga bisa disamakan atau dapat disamakan dengan Tajung ya. Nah, Sobat Medan Hijau, itulah tadi ya kita tentang menelusuri Candi Ngentos ini. Sebuah candi yang mempunyai sangat historis yang sangat apik ya, dari zaman Raja Hayam Wuruk dan dari sejarah Gunung Mahameru. Semoga video ini dapat menjadikan suatu ilmu tentang sejarah dan budaya yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Jadi sepatutnya lah kita juga melestarikan dan menjaga situs-situs budaya dan situs-situs sejarah ini biar tetap terjaga sampai ke anak cucu kita. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di belusukan ke situs-situs sejarah selanjutnya bersama Medan Hijau. Salam Rahayu, salam budaya, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri ini.